Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu, always, dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share tapi linknya. Jadi jangan kamu colong, kamu maling, kamu unduh, lalu kamu potong-potong, apalagi kamu adu dengan video orang yang tidak tahu menahu perihalnya, lalu kamu unggah ulang. Itu adalah kelakuan bajingan yang tidak amat sangat bisa aku terima ya. Itu harus dihindari jauh-jauh ya, karena aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Kan enak linknya saja, kalau nge-share linknya di-share, nggak usah ngunduh, nggak usah ngedit, nggak ulang. Tapi kalau dasarnya otaknya otak bajingan memang sulit dikasih tahu. Makanya nggak bosan-bosan aku juga kasih tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan dari doamu itu Gusti Allah Agung curahkan juga untuk kamu semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan seri yang ketiga. Yang ini jangan dilihat ya. Ini karena sebetulnya aku ini punya papan tulis ini kan sholawatnya Bunda Lia yang di Tangerang ya. Kita doakan semoga Allah membalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk bapak-bapak, bunda-bunda yang lain, mas-mas, mbak-mbak yang lain juga ya, yang telah bersholawat terhadap channel dakwah ini. Semoga Allah membalaskan kebaikannya dengan balasan yang lebih baik lagi, dan itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka. Ini sebetulnya ini kan lebar ini ya, ada berapa meter itu, dan ruangannya ini kan terbatas. Terus aku siasati, aku potong jadi segini, dan ternyata lebih bagus dipotong. Jadi aku punya banyak papan tulis, jadi topiknya tetap aja di sini ya. Ini tetap aja di sini. Ini jadi sama Bunda Lia dibeliin yang panjang itu. Aku potong gini. Aku punya 3 papan tulis. Ternyata 3 pun masih kurang gitu loh. Nah ini kan kalau aku hapus nanti aku nggak punya data. Itu yang 2 lainnya itu sudah ada datanya semua. Makanya sekarang kita siasati dengan begini. Ini jangan diperhatikan, fokus ke sini dulu
ya. Jadi itu kadang-kadang sebuah kondisi itu menjadikan kita untuk berpikir lebih baik. Aku pikir dulu, waduh ini kontrakannya, kamarnya sempit, terus papan tulisnya gede banget gitu. Gimana? Akhirnya dipotong-potong, justru itu lebih lebih bagus gitu ya. Jadi aku sekarang punya 3 ya seperti ini. Ini sekarang kita seri yang ketiga ya. Sekarang seri yang ketiga. Mana lo tuh lapnya tuh? Ini lapnya bersih nih lo ya. Jangan dikirain kotor, tapi karena kena tinta. Seri 3. Ini tamat ini. Ya. Hal-hal yang insiden ini kan kajian ini di luar rencana. Inilah yang kadang-kadang membuat aku itu menjadi kerepotan juga menggunakan papan tulisnya. Tapi kalau normal-normal saja itu sudah terencana, kan ada 3 papan tulis ya. Ini untuk kajian ini kajian ini kajian ini gitu. Nah, kalau yang insiden seperti ini itu yang kadang-kadang membuat repot. Ya tapi ya alhamdulillah bisa kita atasi seperti ini. Karena kalau nuruti kurang ya kurang terus. Ya. Oke. Aku jelaskan kerangka berpikirnya ya. Berpijak pada Matius 10:16. Ada komen yang masuk dari saudara kita, dari Oskis yang Kristen Tauhid ya. Kalau salah tolong dikonfirmasi Oskis ya. Dari Trenggalek ya. Ya. Yang jelas dia punya Kristen beda dengan Kristen yang pagan itu ya, yang musyrik itu. Dia Kristennya tauhid. Jadi dalam konsep teos ketemu bahwa sesembahan itu ehad itu tunggal, bukan tritunggal, dan Yesus itu utusan. Dalam konteks itu ketemu kita. Dalam konteks itu kita ketemu juga dengan saksi Yehova. Kalau dengan Mormon seperti yang aku bilang, karena pada waktu itu kan kami saling mengunjungi, aku main ke gerejanya, kita diskusi di gerejanya, dan dia juga ke rumahku berapa kali ya. Cuman kan dia orang Amerika, jadi apakah Inggrisku yang just for myself dan Indonesianya dia juga yang just for myself. Jadi kami diskusi ada keterbatasan bahasa. Cuman yang menarik bagi aku ketika kami awal kan ketemunya itu nggak sengaja. Aku lagi kadang-kadang kan keinginan itu datang tiba-tiba, kok pingin bakso sih gitu. Aku ngajak permaisuriku makan bakso. Setelah itu aku keluar dari tukang bakso, dia masuk. Jadi aku mau keluar warung bakso, dia masuk warung bakso. Si bule-bule ini, ya. Kalau Mormon itu rapi, ya, tampilannya itu benar-benar exciting lah ya. Dasi, terus jadi resmi. Mereka tidak tidak, kalau kami di Sumatera kan suka pantun ya. Bukan tipologi karakter ikan mujair di dalam kolam. Ada yang kafir pura-pura Islam. Enggak. Mereka sportif. Ya, jadi bukan ikan mujair di dalam kolam. Ya. Ada yang kafir pura-pura Islam. Enggak menggunakan kesalahpahaman Matius 10:16 ini. Tidak cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tidak menyalahpahami ini gitu ya. Jadi terbuka gitu ya, dan tampilannya rapi, ganteng lah mereka, ganteng gitu ya. Ketika kami berkenalan, ya, salaman, kami masih di samping mobilnya, mereka bawa mobil, aku kan keluar samping mobil.
Aku juga kaget. Aku nggak tanya. Seperti saudara kita yang dari Papua itu. Yang aku pernah cerita ketika kami ngaji di rumahnya Profesor Ika Rohjatun itu. Nah, aku kan nggak tanya. Terus dia menjelaskan saya Kristen tapi Allah saya satu dan Yesus itu bukan Allah. Sama seperti ini. Dengan bahasa yang lain substansinya sama. Kami bukan Tritunggal. Sampai sebegitunya. Padahal gue kagak tanya. Kami bukan Tritunggal. Jadi dari pengakuan itu prinsipnya Mormon itu tidak menerima Tritunggal. Cuman ketika aku dan dia beberapa season berdialog itu dia menempatkan Yesus itu seperti apa yang itu aku bahasanya dia kurang ngerti bahasa aku ngerti yang bahasanya. Jadi kami just for myself aja. Itu yang aku bilang aku masih membutuhkan penjelasan bagaimana memposisikan Yesus itu, gitu ya. Tapi secara ucapan, secara proklamasi lah gampangnya, mereka menolak Tritunggal, gitu, ya. Berikutnya, ya dari komen-komen yang masuk. Saudaraku, semoga Allah merahmatinya ya, selalu memberkahi kehidupannya dan selalu memberikan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Saudaraku Aki Beben ya, yang aku kemarin sempat kasih ingat dan itu berlaku untuk semuanya, bukan hanya untuk dia. Kalau aku menjelaskan materi tentang kristologi, komennya kristologi. Kalau Islam ya komennya tentang Islam gitu loh. Jangan aku komen, aku menjelaskan materinya tentang Islam, tentang Al-Quran, nyelonong kristologi, jangan. Akhirnya seperti ini, kita jadi kacau semua. Kan tidak sistematis ini akhirnya. Cuman aku tetap layani karena apa? Urgenitasnya itu tinggi. Aku nggak mau saudaraku Beben itu menjadi orang yang ditertawakan dalam perdebatan-perdebatan akademis tingkat tinggi. Tapi Beben kan hanya sebagai sosok saja. Artinya sebagai objek pembicaraan saat ini memang Beben. Tapi bagiku itu semuanya dari kalian. Ayo kita belajar. Kita tunjukkan bahwa intelektualitas kita itu berkelas. Ya. Karena nanti kalau kita bawa dalam meja-meja akademis orang-orang yang memang punya kapasitas dan otoritas. Bukan yang kelas curu-curu itu. Yang kelas curu-curu itu ya memang ya begitu, namanya juga curu, ya. Kita akan tertawai kalau kita menggunakan Matius 10:16 itu untuk membidik kekristenan secara morality kok seperti ini. Kita akan ditertawai. Aku tidak mau saudaraku Beben ini ditertawai, juga saudaraku yang lain. Karena tidak ke sana maksudnya. Tetapi apakah saudaraku Beben ini salah? Enggak juga. Benar dia. Benarnya bagaimana, salahnya gimana? Nanti aku jelaskan yang kemarin sudah aku kasih kisi-kisi kira-kira bocorannya. Ya. Kasus ini kan hanya satu aja. Nanti ada lagi tentang Oholiba. Itu juga banyak teman-teman Islam yang kacau. Begitu juga memahami ketika tiang langit bergoyang-goyang, terus diketemukan dengan Al-Quran bahwa Al-Quran mengatakan, lihatlah bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang. Jangan begitu. Jadi kita itu jadilah petarung-petarung yang intelek gitu loh. Ketika perjanjian lama mengatakan ya tiang langit bergoyang-goyang, itu kan sastra. Kemarin Mas Cipto Purbaling sudah membalas sastraku ya, ketika aku ngomong cemara biru dibalas dengan bulan di ranting cemara. Itu bahasa sastra. Ketika tiang langit bergoyang-goyang itu bahasa sastra. Hanya Kristen goblok aja yang mengatakan bahwa semua harus dipahami secara harafiah. Goblok gue. Belajar Alkitab. Karena apapun namanya teks-teks suci itu ada pada dua dimensi. Dimensi harafiah dan metafora. Ketika dikatakan tiang langit bergoyang-goyang, itu metafora. Coba kamu pahami secara harafiah. Sampai jungkel dasmu, nggak ada namanya tiang langit itu.
Ini kalau coro-coro ini kan otaknya otak setengah tiang aja mungkin nggak sampai gitu loh. Nggak bisa kita memahami teks-teks suci, baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, tetap aja pada sisi mana kita harus bermain secara harafiah dan metafora. Belum lagi nanti ketika itu banyak di perdebatan-perdebatan aku lihat di Facebook, di WA itu, ketika Oholiba pergi ke Mesir dan melacur, berzina, hati-hati. Diksi zina itu ada dalam dua perspektif. Dia akan zina dalam artian harafiah atau metafora. Gitu loh. Nah, ini teman-teman Islamku, saudara-saudara Islamku yang aku kasihi, semoga Allah merahmatimu. Jangan main seruduk babi aja. Aku nggak mau kalian menjadi malu. Maka ngaji, ayo kita ngaji bareng di sini. Perspektif akademis itu yang benar ya benar, yang salah ya kita bilang salah. Kalau benar ya kita harus akui, orang Nabi juga bilang kok. Bagaimana kita mensikapi kitab-kitab terdahulu? Apa kata Nabi? Jangan terima semua, jangan tolak semua. Maka dari itulah, maka kitab-kitab terdahulu itu sebetulnya posisinya sudah menjadi hadis. Karena originalitasnya dengan termakan sekian panjang waktu itu memang perlu dipertanyakan gitu loh. Ya, nah aku menjelaskan ini supaya terjadi pemahaman yang pada tempatnya. Ya, dan supaya teman-teman Kristen juga tahu bahwa gue bukan model seruduk babi. Otak lu aja yang goblok. Gue itu kalau bener ya, Alkitab bener ya gue bilang bener, bukan terus dipolitisasi terus ini Kristen nggak beres, ini gini. Enggak, gue nggak mau begitu. Dan itu yang gue ajarkan kepada saudara-saudara gue yang Islam. Jadi beda kelas bos. Lu ngaji di sini sama ngaji di channel lain beda kelas. Kalau otak lu nggak nyambung ya jangan masuk sini. Gitu. Gue bukan orang yang kemaruk. Kan gue sudah bilang. Ya, semua itu perlu duit, mau dikubur aja pakai duit kok. Intinya gue bukan tidak butuh iklan, gue ya butuh iklan lah. Karena kalau nggak dapat iklan kontribusinya dari mana? Tapi itu bukan sasaran utama. Sasaran utama gue dakwah. Gue mengambil karakter dakwah seperti ini itu pilihan. Dan laki-laki itu harus siap sedia dengan resiko dari pilihan yang dia terima. Resikonya seperti ini gue terima. Tidak populer, iklannya kagak subur. Itu laki gitu loh. Kalau lu banci ya lu jangan masuk sini. Itu dakwah itu bersikap. Gitu loh. Ya, makanya kan gue sudah bilang, gue ini orang yang sudah mendapatkan bentuk, bukan orang yang mencari bentuk. Kalau lu mau petentang-petenteng di sini, nggak peduli siapa lu, ya mulut lu gue injek aja pakai kaki. Ya, guru-guru Al-Quran gue itu memberikan saran ke gue. Tapi ya gue bilang ya terima kasih, tapi nggak bisa. Gus Beti itu ya begini, jangan dibentuk. Dia sudah membentuk dirinya sendiri. Dan mereka paham akhirnya, ya sudahlah kalau begitu. Orang istri gue yang tiap hari bikinin kopi gue aja nggak berani ngatur gue kok. Kalau untuk hal yang prinsip, diam. Diam sudah dia. Kalau untuk hal yang lain-lain, ya bolehlah, namanya kita kadang-kadang harus kasih istri sayang apa gitu. Ya ngalah-ngalah dikit nggak apalah. Romantika kan. Cuman kalau masuk hal yang prinsip, jangan coba-coba. Diam. Nggak berani. Lah ini siapa lu mau membentuk gue? Gue tendang kepala lu, masuk ke got, mampus lu. Ya. Ini enggak. Makanya kalau ada yang bilang, oh Gus Beti itu tujuannya mau cari subscribe, mau cari iklan, mau cari duit. Kalau gue tujuannya begitu, tentunya gue merubah karakter dari channel ini. Itu kelas hohohihe bos. Gue bukan level hohohihe. Yang intinya apapun dia upayakan, yang penting channel masuk. Masalah umat terdidik atau tidak, urusan nomor 21. Ya silakan saja kalau mau ngambil jalan. Kalau gue kagak bisa.
Maka ketika saudara Islamku salah, aku bilang salah. Benar, aku bilang benar, supaya nanti dia terbentuk, terdidik, menjadi petarung-petarung yang intelektualnya itu disegani. Gitu ya. Nah, jadi salah satu sisi Beben itu benar. Tapi dalam tanda kutip ditanggapi oleh si Oskis. Salah satu sisi Oskis juga benar, tapi itu dalam tanda kutip Oskis, ya. Lah aku akan menduduk permasalahkan keduanya ini secara jelas, sehingga kita dapat mengerti di mana titik pisah antara Oskis dan Beben ini, ya. Oke, minum dulu aku, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oskis tahu lah ya. Kalau yang coro-coro lain tahu pura-pura nggak tahu atau gimana ya, dasar coro, aku juga nggak tahu ya, biarin aja ya. Tapi Oskis tahu lah ya. Kalau Oskis nggak tahu nanti gue kasih tahu. Orang Islam itu sangat menghormati Yesus. Ya. Orang Islam itu sangat-sangat memberikan apresiasi terhadap Yesus. Bahkan salah satu dari nama surat aja itu mengabadikan namanya Bunda Maria. Yang itu tidak ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa orang Islam itu tidak menghormati Yesus. Oh, enggak. Orang Islam itu sangat menghormati Yesus karena dia dari sekian banyak Rasulullah yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung, dan itu masuk dalam keimanan kami, beriman kepada para nabi. Jadi kami itu sangat menghormati Yesus. Itu ya. Oke. Selanjutnya, bagi kami tidak mungkin Yesus itu mengajarkan muridnya menjadi serigala berbulu domba. Tidak mungkin. Ya. Ya. Aku hapus ini ya. Nanti kita tulis lagi. Ya. Jadi Yesus itu pasti mengajarkan kebaikan. Karena dia itu diutus oleh Allah, utusan Allah, nggak mungkin mengajarkan hal-hal keburukan. Yesus itu kan rabi, guru. Semua nabi itu ya guru gitu loh. Guru-guru kita, guru-guru manusia yang membimbing manusia ke jalan yang itu diridhoi oleh Gusti Allah Agung. Makanya gue kalau Yesus klaim bahwa akulah jalan, ya, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu betul. Karena semua nabi juga begitu gitu loh. Meskipun ada yang bilang itu ayat sisipan, itu hal lain lah ya. Karena aku pernah baca juga itu disisipkan kemudian, tapi substansinya ya itu aku setuju. Seperti ini loh. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina ya. Itu kan ternyata setelah diteliti bukan hadis itu. Tapi secara substansi kita kan menerima bahwa menuntut ilmu itu penting. Kira-kira begitulah. Sama dengan itu, ya aku pernah baca satu artikel membahas akulah jalan ya, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yohanes kan begitu. Itu ternyata sisipan. Ya kalaupun itu sisipan, substansinya gue setuju. Jadi semua tanpa terkecuali siapapun yang namanya nabi-nabiullah, rasul-rasulullah itu guiding kita, yang meng-guide kita. Kalau kita mau ada wisata kan ada guide-nya, yang meng-guide kita agar sampai kepada Allah. Masalahnya oleh teman kita yang Tritunggal, ya utusan Allah itu kebablasan jadi Allah, kan di sana kacaunya. Makanya kalian itu beragama itu jangan mengikuti pikiran orang, ikuti Alkitab. Tertulian lu ikuti, ya keblangsang. Yesus nggak pernah ngajarkan no Allah Tritunggal. Oke, ya. Yesus itu
berpesan di sini itu kalian adalah muridnya, murid. Itu ya dipesan bahwa itu bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Ini loh. Murid-murid itu nanti kita akan sampai ke sana. Nggak tahu ini bisa selesai nggak ya? Gue kadung tulis tamat. Ini gue hapus dulu lah, takutnya nggak selesai. Karena nanti kita akan merujuk surat 3 Ali Imran dan Asab ya, barisan. Gue takutnya nggak tamat, ini gue ralat deh. Ya. Kalau nanti tamat ya alhamdulillah, kita mengalir aja ya. Yesus itu mengingatkan ya, murid-murid, kamu itu ini juga jangan harap ya, bagaikan domba di tengah serigala. Itu loh. Ya. Ini Beben, Oskis, perhatikan. Dan yang lain juga perhatikan. Ini yang Yesus katakan. Bukan mengatakan jadilah serigala berbulu domba. Bukan ini. Ini perlunya, coba teksnya itu kan jelas itu. Iya. Bukan ini. Coba lu perhatiin apa bedanya. Yang Yesus ajarkan, kalau kita baca teks Matius 10:16, serigalanya kan gue sudah jelaskan kemarin. Ntar gue stressing point lagi ya. Ya. Yang Yesus ajarkan, gini aja lah ya, supaya enak. Kita baca langsung aja lah ya. Lihat, ini Matius 10:16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu yang Yesus pesankan, Yesus ajarkan, Yesus ingatkan. Ingat loh ya. Aku mengutus kamu bagaikan laksana domba di tengah-tengah serigala. Jadi ini domba ya di tengah-tengah serigala. Gak mungkin Yesus mengajarkan, makanya ini gue kasih ini, gak mungkin ini ya. Gak mungkin Yesus mengajarkan kamu jadilah serigala berbulu domba. Nggak mungkin. Itu bajingan itu. Makanya kan kalau dia sudah tobat ya alhamdulillah ya. Jangan menjadi ikan mujair di dalam kolam. Pura-pura kafir ngakunya Islam. Ya memang sih senuk gorgonnya sudah modar, sudah mampus. Tapi kan semangat senuk gorgonnya itu kan masih diwarisi sampai sekarang. Karena salah memahami ayat ini. Kalau punya malu, ya tobatlah dan jangan diulangi. Orang aku juga menghormati semuanya kok. Kamu mau kafir, silakan saja. Itu kan urusan sendiri-sendiri. Gue tidak pernah menyerang, memaksa, enggak pernah. Ya, yang gue sampaikan kan pemikiran. Ya, karena nggak boleh menyerang, memaksa. La ikrah fiddin. Perkara elu nanti setelah ngaji sini bersahadat itu urusan elu. Ya, haleluya, alhamdulillah. Karena kan alhamdulillah dari channel ini sudah ada beberapa yang bersahadat. Tapi kalau lu tetap pada kafir lu, ya itu terserah saja, aku hormati. Terus apa perlunya lu jadi ikan mujair di dalam kolam? Pura-pura kafir ngaku Islam. Sungguhnya kafir ngakunya Islam. Enggak, itu bajingan. Ini bajingan. Serigala berbulu domba. Sorry. Ya inilah kadang-kadang ada kehilapan ya. Bukan serigala berbulu domba. Betul. Kacau. Serigala. Ya. Jadi gini, tidak mungkin Yesus itu mengajarkan, hai murid-murid, jadilah kamu serigala berbulu domba. Tidak mungkin. Aku yakin Yesus itu, Kanjeng Nabi Isa itu pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Karena dia utusan Allah. Jadi tidak mungkin mengajarkan
hai murid-murid, kamu tak utus kamu, ya, jadilah kamu serigala berbulu domba. Kan bajingan kalau gitu. Teksnya jelas, aku sudah baca tadi, kurang puas kamu baca sendiri. Yang Yesus ingatkan, kamu laksana domba di tengah-tengah kerumunan serigala. Bukan jadilah kamu serigala berbulu domba. Enggak. Enggak. Aku pelan-pelan supaya kamu paham. Karena ini kebolak-balik seperti aku tadi, hampir aja kebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini dombanya, di sini serigalanya, di sini serigalanya, di sini dombanya. Jangan kebolak-balik. Ya. Jangan kebolak-balik. Sekarang lihat, ya. Secara teori itu ini, makanya aku bilang kemarin kan Beben itu melihat dari praktisnya, Oskis melihat dari teoritisnya. Secara teori ini, Oskis, kamu benar. Secara teori, ya, secara teori kamu benar bahwa Yesus itu memperingatkan para murid, hati-hati, aku mengutus kamu laksana bagaikan umpama domba di tengah-tengah serigala. Ini Oskis. Betul ya? Ini Oskis. Tapi ingat Oskis, Beben juga tidak salah. Ini kan teoritis, praktisnya ini yang terjadi. Yang aku ambil contoh Snoop Gorgon. Ya, Snoop Gorgon. Faktanya seperti ini, ya, inilah yang dibidik oleh Beben. Faktanya di lapangan mereka menjadi serigala berbulu domba untuk menyerang Islam. Padahal perintah Yesus teorinya, hati-hati kamu melaksana domba di tengah serigala. Itu teoritisnya. Praktisnya kok jadi kebalik. Mereka menjadi serigala berbulu domba. Jadi Beben benar. Beben pakai data. Siapa? Snoop Gorgon. Yang sekarang ini pun yang semoga sudah tobat. Kalau dia punya malu dia tobat lah. Tapi kalau dia anjing ya nggak tahu. Kan sudah ngaku. Dia menggunakan strategi serigala berbulu domba. Padahal Yesus mengajarkan kamu melaksana domba di tengah-tengah serigala. Beda, bos. Itulah yang apa ya, kekristenan itu lain, kata kitabnya lain, perilakunya gitu loh. Teorinya lain, teoritisnya lain, praktisnya lain. Kekristenan seperti itu. Kita ambil tentang ehad, ya. Teoritisnya kan ehad, tunggal. Ya. Tapi praktisnya tritunggal dia. Jadi gimana ya? Alkitab bilang Yesus itu anak Allah, itu teoritis. Tapi praktisnya mereka mengatakan Yesus itu Allah. Coba. Ini umpama ini tiang ya, Alkitab bilang ngasih nampak itu deh. Ke sana, tapi aktualisasi keberadaan mereka ke sini. Ini nggak ketemu. Cuman kalau dikasih tahu ngotot. Gue kan nggak ngajak, lu sunat, lu masuk Islam kan nggak. Yang gue ajak, lu kembali ke Alkitab dong. Kembali ke sini dong. Ini nggak pernah ngajarin Yesus itu Allah. Ini nggak pernah ngajarin Allah itu Tritunggal, nggak. Tunggal. Dan Allah itu tunggal, dan Yesus itu adalah anak Allah, bukan Allah. Itu salah satu contoh. Sama seperti ini. Praktisnya, ya, Yesus itu mengajarkan, hati-hati, wahai murid-muridku, karena kamu laksana domba di tengah serigala. Teoritisnya. Dipahami, atau dipraktisi, atau diterima menjadi serigala berbulu domba.
Ya modar gue, goblok. Yesus bilang baik, tapi kamu praktekkan menjadi sebuah kejelekan, keburukan. Nggak mungkin. Yesus itu hamba yang dimuliakan oleh Allah. Nggak mungkin dia ngajari kebejatan seperti ini. Ini kan bejat ini, serigala berbulu domba. Ya, jadi di sana titik pisahnya antara Oskis dan Beben. Nah, yang dilihat Beben itu praktisnya, kenyataannya seperti itu. Ya itulah yang kita sebut kesalahan mereka. Itu sebetulnya yang jadi masalah. Memahami dari Matius 10:16. Oskis melihat teoritisnya. Ini ya. Jadi tahu ya, beda sudut pandangnya. Ya. Yang satu berpijak pada teoritis, yang satu berpijak pada praktis, ya. Jadi semoga ini bisa dipahami. Aku sudah duduk masalahkan secara tepat. Maka kalau mau menggunakan ayat ini sebagai bahan diskusi itu harus hati-hati. Ya, hati-hati. Oke. Sebelum aku lanjutkan, aku baca komen yang masuk dulu. Ya. Nggak tahu udah berapa ini. Aduh, ini mati tuh. Udah berapa lama? Lihat itu, sudah setengah jam. Sudah setengah jam lewat 6 menit. Aduh, ya kita santai-santai aja lah ya. Makanya aku langsung hapus tadi, nggak berani bilang tamat nanti. Karena kita akan berending ke Al-Quran nanti. Bahwa di dalam konsep Qur'ani, yang disebut dengan para murid itu oleh Alkitab, kami menyebutnya Hawariyun. Hawariyun. Ya. Oke, semoga nanti kita bisa sampai ke sana lah ya. Aku baca dulu komen yang masuk ya. Dari kalian ya. Seri 2, seri 3. Oke. Pertama dari Kang Rasmi Nasmat ya. Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru. Oke, salam Isra. Terima kasih untuk saudaraku Kang Rasmi Nasmat ya. Salam Isra juga untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Makassar ya. Oke. Aku tuh kalau pulang dari Makassar dulu tuh aku minta oleh-oleh. Teman bilang itu ikan terbang gitu ya. Makassar itu anu loh, produktivitas ikan asinnya cukup cukup bagus loh ya. Di sana nelayannya juga tangguh-tangguh. Jadi ikan asin model apa aja ada di sana. Aku biasanya dipaket kalau mau pulang itu dibelikan 5 kilo atau berapa itu yang ada yang bilang ikannya Indosiar gitu loh. Ada yang di sini ada seperti ikan terbang itu. Itu aku suka kalau digoreng. Di Makassar itu produktivitas ikan asinnya cukup tinggi, cukup bagus ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Rasmi Nasmat ya. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kemudian Bu nih ya, alhamdulillah Banjarmasin bisa hadir nyimak kajian setelah sholat maghrib. Mantap. Terima kasih untuk solehaku, ada Bu Ne yang di Banjarmasin. Injih Tuan Guru, sudah terlihat jelas foto Ananda Grahito. Sehat selalu Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu, untuk keluarga yang ada di Banjarmasin, untuk semuanya semoga selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung ya. Ya itulah Grahito ya, dia lebih tinggi dari bapaknya. Yang dulu
Kalau kita lihat anak-anak udah besar itu, waduh, kok bisa besar juga ya gitu. Padahal kalau kita kembali ke masa silam itu, garuk-garuk kepala gini. Kalau susunya habis, garuk-garuk kepala. Tapi ya alhamdulillah Allah tetap kasih solusi dan faktanya juga dia bisa besar gitu. Makanya aku bilang penderitaan kita masa lalu itu kalau kita ingat kembali di saat kini, itu kadang-kadang juga menjadi kenangan indah gitu ya. Oke, matur nuwun Bu nih. Kita lanjutkan Solehaku Gispati, gimana kabarmu ya? Salam untuk semua keluarga yang ada di Palu ya, untuk saudara-saudara muslimku juga salam Isra semuanya ya. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah Agung. Amin, amin ya robbal alamin. Matur thank you untuk 3 hati merahnya ya. Oke, dari Palu kita terbang ke, waduh, ini bagus ini. Cuman ya nggak mungkin aku baca ini. Bisa menjadi materi khotbah ini ya. Dari nggak tahu Kang Mas atau Mbak nggak tahu ini, shape by cross ya. Kita lihat garis besarnya terlebih dahulu. Injil Matius mempunyai keunikan sifat penulisan ditulis dengan berganti-ganti narasi dan ceramah. Injil Matius ditujukan pada orang-orang Yahudi yang hafal Torah ya. Setelah melihat garis besar Injil Matius, sekarang kita lihat Injil Matius berdasarkan garis besar di atas. Matius 10 adalah ceramah lanjutan dari Matius 9 yang bersifat narasi. Di bagian akhir Matius 9 tertulis demikian dan sampai panjang sampai ke bawah. Inilah konteks dari Matius 10. Oke, mantap. Pertama untuk Kang atau Mbak atau Bapak atau Ibu atau siapalah nggak tahu karena namanya juga aneh, Sipkros ya. Aku ucapkan terima kasih atas komentarnya. Ini menambah wacana kita ya. Tapi mohon, bukan aku tidak mengapresiasi, enggak ya. Nah, terlalu panjang ya, tidak mungkin aku baca ya. Aku hanya baca introduksinya seperti tadi. Tapi berulang kali aku katakan aku terima kasih dan terima kasih. Nah, teman-teman silakan baca di sini ya. Aku akan sedikit aja memberikan komentar ya. Memang, jadi ada 4 Injil itu sasarannya beda-beda. Ya, sasarannya beda-beda. Itu semakin membuktikan bahwa Injil itu memang hadis. Injil yang sekarang ini loh ya, itu hadis. Ya, bukan Injil yang firman yang diterima oleh Kanjeng Nabi Isa, bukan ya. Injil yang sekarang ini tuh loh, itu hadis levelnya. Kalau kita mengatakan begitu, jangan disalahpahami terus orang Islam tidak menghargai. Bukan begitu. Kita berbicara objektivitasnya, memang karakter-karakter yang ada dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menggambarkan posisinya itu levelnya hadis, hadis Yesus. Seperti ya yang disampaikan oleh Bapak dosen kita dari Institut Injili Indonesia, yang sekarang mereka pecah menjadi 2, yaitu masalah internal lah ya. Sekarang beliaunya ngajar di Providencia. Ini yang ngomong bukan kelas coro, ini dosen yang ngomong. Dan videonya sudah aku unggah. Kamu lihat Injil itu setara dengan hadis atau apa tuh, coba cari itu. Yang akhirnya video itu dicolong sama maling, nggak izin nggak apa, dia colong. Makanya itu sama-sama usianya itu mungkin ukurannya nggak sampai 24 jam. Aku unggah langsung dia colong, dia unggah di channel dia. Itu kan ketika Forum Dakwah Arimatea mengadakan diskusi, Arimatea Malang maksudnya, itu season yang event yang kedua setelah keabsolutan Tuhan itu yang pertama. Nah nih nggak tahu nih kalian jelas nggak ini Alkitab level hadis ini ya, bisa di situ. Ini yang bicara ini Pak Kahar, ini dosen. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hadis Yesus gitu loh ya, itu hadis Yesus.
Oke. Terus apa terkaitannya dengan shape cost ini yang memberikan komentar cukup panjang, cukup bagus ini? Ya, dia katakan bahwa Matius itu ini tolong jangan disalahpahami ya, supaya gampang kalian terima aja penjelasanku. Ibarat Injil itu produk itu kan punya segmented, punya pasar sendiri-sendiri. Ya. Kalau misalkan mobil yang 1 juta umat, ya pasarannya, harganya itu ya sekitar berapa sekarang? Ya maksimal 200 juta lah ya. Atau 150 juta, gue kagak ngerti karena gue juga nggak punya duit sebanyak itu. Kalau punya duit sebanyak itu mendingan bikin rumah gitu ya. Nanti kalau mau beli yang second aja, yang penting nggak kehujanan kan gitu ya. Oke. Gue nggak mau, sebetulnya gue bisa sebut mereknya, tapi gue kan bukan bintang iklan. Jadi nggak, gue sebut substansinya aja. Ibarat produk mobil itu oleh pabrikannya sudah tersegmented dia. Oh ini untuk yang level kelas 1 juta umat, dia produksi massal banyak. Oh ini yang harganya sudah mendekati atau bahkan sudah mencapai 0,5 M, atau bahkan di atas 0,5 M atau 1 M. Itu segmentednya beda-beda. Mau dipasarkan kemana itu beda. Ya gue sih bukan orang ekonomi, gue orang teknik, tapi kan gue juga belajar ekonomi gitu loh. Ya. Jadi maksud gue lu juga jangan goblok-goblok amat, belajar apa saja itu bagus supaya orang ngomong apa kamu juga ngerti gitu. Ya. Jadi produk itu mau dipasarkan, itu bidikan pasarnya sudah ada. Ya, ini mau kelas 1 juta umat, ini menengah, ini yang level-level sultan kata sekarang ya. Yang duitnya itu nggak ada serinya gitu ya. Level-level sultan itu beda-beda. Nah, Injil juga begitu. Matius itu pasarnya kemana? Markus pasarnya kemana? Lukas pasarnya kemana? Yohanes pasarnya kemana? Beda-beda. Mereka menuliskan riwayat Yesus atau hadis Yesus itu yang diterima sama teman-teman Kristen sebagai Injil Yesus, itu segmentednya beda-beda. Gitu loh. Ya, kriteria ini kan seperti hadis. Gitu loh. Datang sahabat, tanya kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, apa yang harus hamba lakukan? Ya. Nanti gue ngomong hamba jadi salah lagi. Karena bahasa hamba itu juga di daerah kami di Sumatera sana sering dikatakan. Karena kami di sana kan menggunakan perspektif bahasanya Melayu. Di sana sebutnya sandiwara. Kalau di tanah Jawa kan ludruk ya. Kata hamba, paduka, itu sering. Di sana ada sandiwara, nanti ada putri hijau, segala macam. Dan bahasa Indonesia kan itu kan asalnya dari bahasa Melayu juga, gitu ya. Tapi sudahlah, nggak pakai hamba, nanti disalahpahami lagi. Ya, sahabat datang, tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana aku ini supaya menjadi lebih baik lagi? Gitu. Rasulullah bilang apa? Banyak sodako. Banyak sodako. Ya. Nanti datang lagi sahabat. Ya Rasulullah, pertanyaannya sama. Bagaimana supaya aku ini lebih baik lagi? Rawat orang tuamu. Datang lagi pertanyaan sama. Ya Rasulullah, bagaimana aku supaya lebih baik lagi? Jaga sholatmu. Pertanyaannya sama. Jawabnya beda-beda. Karena Rasulullah itu ya namanya juga nabi ya. Pakar, kalau kita bilang psikiater sekarang ya, psikolog atau apa. Pengetahuan psikolognya atau psikiaternya nggak tahu yang benar mana. Itu levelnya level high. Meskipun tidak pernah kuliah jurusan psikologi. Beliaunya tahu saya bicara dengan siapa, maka jawabannya apa. Saya berbicara dengan siapa, jawabannya apa. Saya bicara dengan siapa, jawabannya apa. Beda-beda. Itu dibaca sama Kanjeng Nabi. Jadi pertanyaannya sama, jawabnya beda-beda. Dijawab, kamu jaga orang tuamu. Berarti ini bajingan. Oh, sama orang tuanya nggak sayang. Kalau kamu mau lebih baik, jaga kedua orang tuamu. Satunya lagi datang. Supaya lebih baik gimana Rasulullah?
Jaga sholatmu. Ini bajingan juga ini. Sholatnya bolong-bolong. Atau bahkan bisa jadi belum sholat. Satu lagi. Bagaimana saya supaya lebih baik? Sodako. Nah, ini juga bajingan. Mungkin dia nggak pernah wanhar. Padahal kautsar yang dia terima sudah segunung. Wanharnya menyisihkannya tidak pernah. Maka disuruh bersodako. Atau istilah kita kalau dalam kajian kita bersolawat. Karena backgroundnya beda-beda. Jawabannya Kanjeng Nabi juga beda-beda. Begitu juga Injil. Ya. Injil ini ceritanya bakunya sama. Menceritakan kehidupan Kanjeng Nabi Isa dari mulai lahir sampai nanti. Gue kan harus ngikuti Alkitab kan. Meskipun gue tidak percaya Kanjeng Nabi Isa nanti mau turun lagi. Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Jadi lahir, disalibkan, dikuburkan, bangkit 40 hari, naik ke langit, nanti mau kiamat turun lagi. Intinya semua Injil seperti itu. Cuman kemasannya beda-beda karena pasarnya beda-beda. Tahu nggak lu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu nggak usah kuliah sekolah Alkitab tinggi-tinggi di sini aja lu tongkrongin. Yang penting otak lu itu pasang. Beli buah-buahan, makan ikan laut supaya otak lu nggak goblok-goblok amat. Cuman kalau ngaji di sini ya nggak dapet ijazah. Kalau lu sekolah di Alkitab lu dapet ijazah. Kalau di sini nggak dapet ijazah. Tapi kan Mas Rocky kan sudah bilang, ya, ijazah itu bukti orang pernah sekolah di mana? Ya di lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Tapi apakah otaknya itu pernah berpikir atau enggak, itu urusan 21 gitu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang aja. Toh ini kan weekend ya, kita sedikit santai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gue mau memberikan stressing point pada pernyataan Sip ini ya, Sip by Cross ini, bahwa Injil Matius ya itu dipasarkan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Stressing pointnya di sana. Yang mau gue bidik, Injil Matius itu pasarnya, kalau kita contoh produk tadi ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya, nanti dikirain gimana-gimana. Enggak. Ini supaya kalian gampang familiar aja. Pak Matius itu, meskipun kita nggak tahu benar-benar Matius yang mana juga kita nggak tahu, kan itu debatable juga. Apakah benar Matius muridnya Yesus yang menulis itu? Gue kira enggak juga gitu ya. Tapi ya sudahlah, itu kita lalui. Pak Matius itu menulis hadis Yesus, sasarannya itu marketable yang mau dia tinjau, mau dia bidik, itu orang-orang Yahudi. Gitu loh. Ya. Makanya di sini banyak dinukil karena karakter Matius begitu, dia mereferensi perjanjian lama seperti yang disampaikan oleh Sep, namamu juga sulit, Sapet by Cross atau Teteng Benget. Dia mereview perjanjian lama. Meskipun gue memberikan kritik terhadap Pak Matius, itu kadang-kadang gegabah. Contohnya ketika dia membuat nubuah, itu terlalu gegabah. Contohnya nubuah dari Mesir kupanggil anakku. Itu dia nisbahkan kepada Yesus, padahal enggak. Orang itu jamak, nggak tunggal kok. Kalau Yesus kan tunggal. Itu adalah kisah ya. Itu kan terus Matius itu direferenkan ke Maliaki, ke Hosea atau ke Maliaki ya, lupa aku. Dari Mesir kupanggil anakku, itu ya. Itu dia salah. Itu bukan Yesus, itu adalah bangsa Israel yang akhirnya dibawa keluar oleh Musa. Gitu loh. Nah, kalau kita belajar yang kajian utama kita di Senjahari itu, makanya di Yohanes 1 sampai 1 hingga Yohanes 1 sampai ke 18 kan muncul dua nama, kemana sudah aku jelaskan. Ada Musa, ada Yesus. Ya. Karena itu tokoh yang disegani ya oleh orang-orang
Yahudi. Ya. Mana ini ya? Dari Mesir ku panggil anakku, ya. Sebentar aku carikan dulu. Itu Hosea dari ya. Ini ada di Matius 2 ya, pasalnya 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, itu sama Matius dinisbahkan ke Hosea 11:1. Menurut gue salah alamat. Hosea 11:1 itu dinisbahkannya bukan ke Yesus, itu tidak bercerita tentang Yesus. Itu bercerita tentang bangsa Israel yang dipanggil keluar dari tanah Mesir untuk masuk lagi ke tanah perjanjian yang sekarang jadi polemik. Perang Israel, perang Palestina. Nggak selesai-selesai. Nggak bisa. Kalau sudah dibumbui politik nggak bisa. Kembali saja ke teologisnya. Itu diwariskan oleh bapak kita kok. Ya sudah, ditempati bareng-bareng aja. Kan selesai. Cuman masalahnya ketika Israel membuat sebuah gerakan yang namanya Zionisme. Jadi kacau semuanya. Dan tidak semua orang Israel setuju dengan gerakan. Zion itu politis bukan teologis. Ya. Jadi itu ya, Matius memang memasarkan Injilnya itu kepada orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi yang notabene Israel ya. Nah, yang Yahudi itulah kemarin yang aku jelaskan menjadi salah satu serigala. Ini kalau ada orang Yahudi dengar kajianku, mungkin dia juga nggak terima juga dibilang serigala. Ya itulah ya, aku dakwah itu kan belak-belakan aja apa adanya. Kadang-kadang aku harus berbenturan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kalau gue bilang Yahudi itu serigala, padahal gue yang ngomong Yesus. Karena apa? Lu tolak dia, bukan hanya menolak, menggencet dia gitu ya. Itu Kang Mas ya. Jadi kalau jenengan menukil ya ke perjanjian lama, hati-hati. Gue sih belum baca semuanya ya, sorry karena memang waktu juga terbatas. Tapi kan lu banyak menukil dari Mazmur Daud, ya. Padahal nubuat-nubuat Yesus yang dibikin Matius lewat mereferen perjanjian lama itu sering bermasalah. Itu aja pesan gue ya. Tapi pada intinya gue terima kasih atas komenmu yang panjang ini ya. Oke. Selanjutnya Kang Usman Kam. Assalamualaikum, Dubai hadir Gus. Waalaikumsalam. Izin menyimak kajian guru, sehat selalu bersama keluargamu. Itu adalah doa kami senantiasa untuk guru. Kami salam Islam rasional from Usman Saragi, Dubai, Uni Emirat Arab. Mau lihat kodang Tuhan munasudiate laiku ya. Terima kasih yang banyak. Aku juga berdoa untukmu ya. Semoga kebaikan doamu untukku dan keluarga juga dicurahkan untukmu dan keluarga. Untuk dirimu yang ada jauh di rantau orang, dan untuk keluarga yang kau tinggalkan di tanah kita, tanah Batak. Ya, semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Agung dalam Rahman Rahimnya. Oke, mau lihat ya. Terima kasih dan salam Isra untuk semuanya. Kita lanjutkan Kang Sahran Gipari. Menyimak setelah 30 menit tayang sambil berjemur matahari yang tidak setrik hari-hari kemarin. Mantap. Atur nuhun Kang ya. Enggas ulin-ulin di dia. Atau nun sadayana. Salam Isra. Kumaha pawartosna damang. Oke, kita lanjutkan dari masih tetap di Bandung ya. Udah berapa lama nih? Waduh, sudah 59. Untung sudah aku ralat, nggak jadi seri tamat ya. Oke. Kemudian untuk Abah Komarudin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi Abah. Semoga sehat selalu bersama keluarga yang ada di Bandung ya, bersama istri, anak, cucu-cucu tercinta ya. Semoga semuanya selalu dalam Rahman Rahimnya Gusti Allah Agung. Salam Isra untuk semuanya.
Bandung hadir selalu menyimak kajian yang realistis. Semoga rizki yang barokah dan kesehatan yang prima tercurahkan kepada kita semuanya dari Gusti Allah yang Maha Agung. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Quran menegaskan, paman, sa'a fal yu'min, faman sa'a fal yakfur. Barang siapa mau beriman, tunjukkanlah keimananmu dengan sungguh-sungguh. Jika mau kafir, tunjukkanlah kekafiranmu sejujur-jujurnya. Jangan menjadi bunglon, kura-kura dalam perahu. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Abah. Ini peringatan dari Abah. Jangan jadi bunglon, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kalau Al-Quran begitu tegas, you mau kafir, tunjukkan kafirmu. You mau beriman, tunjukkan keimananmu. Bukan ikan mujair di dalam kolam. Ya. Sesungguhnya kafir, pura-pura Islam. Senogrogrono. Ya, sampai-sampai di dibela-belain ke Makkah, naik haji. Ya. Jadi gelar haji itu sebetulnya stempel dari penjajah juga loh ya. Hati-hati. Gelar haji itu pendekatannya politis. Sudah, kita nyerempet ke politik sedikit saja ya. Jadi itu sudah penyakitnya itu sejak zaman penjajahan. Makanya orang Islam jangan dibuai oleh ibadah mahdoh. Kalau lu mau sholat sampai mampus silakan sholat. Ya. Tapi kalau kamu berbicara, sholat itu kan ibadah ya. Kamu berbicara ibadah silakan sampai mampus kamu beribadah, gue kagak apa-apain. Ya. Ini Belanda bajingan. Tapi kalau lu sudah berbicara ekonomi, Belanda awasi. Ingat Serikat Dagang Islam. Ki Haji Omar Said Cokro Aminoto dan konco-konconya, siapa pujang-pujang kita, semoga Allah merahmatinya ya dalam tidur panjangnya. Lu bicara politik, gue habisin. Nih, ya. Jadi penjajah dulu itu Islam berbicara ibadah sampai mampus, lu silakan saja. Berbicara ekonomi mulai gue perhatiin. Berbicara politik gue habisin. Tuh. Masalahnya orang Islam banyak terbuai di ibadah mahdoh doang. Tidak berbicara bagaimana politik Islam terbangun. Ekonomi Islam terbangun. Enggak. Itu repotnya. Ya. Itu repotnya. Maka ya identitas itu diperlukan. Maka dibentuklah kan dulu Serikat Dagang Islam. Bukan Serikat Dagang Kafir. Tapi sesungguhnya Islam, enggak boleh begitu. Kecuali dalam cerita yang kemarin aku gambarkan ketika itu menyangkut keselamatan jiwa itu lain lagi. Ya, ketika sahabat tertawan mau hijrah itu lain. Kan, itu kan yang mendirikan siapa ya? Haji Omar Said Cokro Aminoto atau siapa? Serikat Dagang Islam, jelas Serikat Dagang Islam. Karena memang orang Islam bukan Serikat Dagang Kafir. Sampai mampus nggak ada ceritanya orang Islam seperti itu. Nggak ada. Jadi ya iman ya tunjukkan imanmu. Yuk kafir tunjukkan kafirmu. Kita saling menghormati. Lu mau iman pilihanmu, tanggung jawab risikomu. Gue milih iman, tanggung jawab gue juga risikonya. Gitu aja. Ya. Nggak ada. Jadi benar yang dikatakan Abah itu ya. Yang faman sa'a faliyu min paman sya faliyakfur ya. Barang siapa mau beriman, tunjukkan keimananmu dengan sungguh-sungguh. Jika mau kafir, tunjukkan kafiranmu dengan sungguh-sungguh. Itu Islam begitu ya. Jadi sportif, semua nabi itu mengajarkan sportif seperti ini ya. Yang Yesus ajarkan, kamu itu hati-hati karena kamu adalah domba di tengah serigala. Yesus nggak pernah ajarkan jadikanlah kamu serigala berbulu domba. Masalahnya di lapangan ya, ketika mereka bermain di lapangan, yang dilakukan adalah serigala berbulu domba. Bumi langit. Yesus bilang apa, prakteknya bilang apa,
beda. Makanya aku bilang, saudaraku Beben tuh ya juga nggak salah-salah amat. Karena dia membidik praktisnya, Oskis teoritisnya. Teoritisnya tidak dilaksanakan secara praktis tepat oleh teman-teman Kristen. Sana masalahnya. Ya. Abah, atur nuhun Abah, ya, terima kasih, salam Isra. Kemudian Oskis, cukup menyedihkan karena Matius 10:16 dalam prakteknya justru, tepat yang dikatakan Oskis ini, ya. Cukup menyedihkan karena Matius 10:16 dalam prakteknya justru disalahgunakan dengan mempergunakan segala cara. Sampai yang ada khotbah ya, pura-pura Islam ternyata dia pendeta, kan ada videonya itu. Nah, buktinya itu ya aman-aman saja itu. Makanya kalau ada yang nangis Bombay dikirain hukum ini hanya berpihak kepada Islam. Ya enggak lah. Berarti kalian enggak percaya terhadap penegakan hukum tentang bagaimana negara itu telah mengatur. Itu buktinya kan aman-aman aja sampai sekarang. Padahal jelas-jelas menipu orang Islam. Ya. Cukup menyedihkan karena Matius 10:16 dalam prakteknya justru disalahgunakan dengan mempergunakan segala cara, padahal cerdik. Di ayat tersebut penerapannya adalah dalam hal yang positif. Gue sudah jelaskan kemarin kepada Beben, ya, ketika dia menukil Kejadian 3 ayat 1, karena di sana ada ular juga, cerdik. Gue sudah jelaskan, cerdik itu ibarat mata pisau atau mata pedang. Dia mau nebas leher orang ya bisa, mau nebas pohon pisang ya bisa, gitulah ya. Cerdik di Kejadian 3:1 itu kecerdikan yang digunakan untuk sebuah keburukan, memperdaya Bapak Adam lewat Bunda Hawa, kan begitu. Sementara cerdik yang dimaksud Yesus di sini itu untuk kebaikan, kemaslahatan gitu ya. Jadi aku harus sampaikan ini supaya nanti ketika Beben bertarung dalam pemikiran-pemikiran intelektual dia tetap berwibawa. Jadi 2 ayat itu ada pada 2 substansi yang berbeda, nggak bisa dijadikan analogi gitu ya. Oke. Dan yang bikin sedih lagi, para oknum tersebut mengabarkan Injil yang isinya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, sudah caranya salah, yang disampaikan juga salah. Yesus yang utusan Allah dikabarkan Allah itu sendiri. Padahal Injil yang dikabarkan oleh Yesus dan para murid justru bersaksi bahwa Yesus bukan Allah yang sejati. Tetapi Yesus adalah Sang Mesias, Anak tunggal Bapa yang diutus oleh Bapa, supaya yang percaya kepadanya sebagai juru selamat utusan Sang Bapa mendapatkan hidup yang kekal. Nih Kristen-Kristen yang keblangsak, dengar apa kata Oskis. Ya. Dengar. Alhamdulillah berarti Oskis sudah mengerti ya. Praktek di lapangan itu bukan domba harus hati-hati di tengah serigala, tapi mereka menjadi serigala yang berbulu domba. Itu yang dilihat oleh Beben. Jadi Beben punya dasar, bukan asal ngomong. Meskipun pemahaman Beben tentang ini perlu diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama tuh? Waduh. Oke, Oskis ya. Kemudian Kang Hermanan Atapjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra sadayana Kang ngatur nuhunnya. Kemudian penghobi Borneo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Samarindani. Jin yang dimaksud, jin tersembunyi. Orang-orang yang berislam secara sembunyi-sembunyi pada zaman kenabian. Karena takut dibantai kafir-kafir Arab pagan yang menentang dakwah Kanjeng Nabi Muhammad atau Rasulullah. Ya.
Itu yang tidak dipahami oleh murtadin si sapa kuwi jenenge. MKC apa sapa iki. Dan dia ditangkap polisi kasus penistaan misionaris, ya. Yang pura-pura Islam tidak lain ialah serigala berbulu domba zaman now. Habis dia tuh casnya. Oke. Ya. Tuh, penghobi Borneo, ya. Alhamdulillah beberapa tahun lalu sudah dijelasin JM. Jadi gue sudah jelasin. Ya. Gue sudah jelasin. Ya, terima kasih penghobi Borneo, memang itu sudah beberapa tahun kita jelaskan. Kafir ya bilang kafir aja, jangan pura-pura murtadin gitu loh. Sudah pura-pura murtadin, gayanya kan pakai songkok. Pakai apa namanya? Yang gini-gini itu apa namanya? Sorban ya. Oh ya, kalau kamu kafir seperti kata Abah, yang jantan gitu loh, tunjukkan kamu kafir. Gitu loh, orang kami juga nggak ada masalah kok. Masa kami Cece, you sunat ya, you sunat you bersadat ya. Lu mau sunat mau kagak itu kan urusan lu. Ya, oke, terima kasih untuk penghobi Borneo yang ada di Kalimantan. Rio Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Mas Wahyudin, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sarapan Gus, oges lecep, sego pecel, nasi pecel ya. Murtadin yang Gus maksud itu MKC. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku ya. Enggak, gue curiga apakah dia murtadin bener. Dasarnya kafir ya kafir aja. Ya. Gitu. Itu kan ya sulit sih kita berhadapan dengan, makanya Kanjeng Nabi itu berhadapan dengan munafikun yang kemarin dijelaskan teman kita. Jadi di Gua Selarong nggak salah menjelaskan itu ya. Di Madinah itu munafiknya juga banyak, dan menghadapi munafik ini sulit karena dia mencolok iman, mencolok kafir, mencolok iman, mencolok kafir. Kata orang Jawa begitu, sulit ya. Seperti satu ini sulit. Apakah dia benar-benar murtadin? Kan ya nggak begitu saja kita percaya ya gitu ya. Oke, tapi ya sudahlah, itu urusan dia ya. Oke, matur nuwun. Kemudian kita ke Kalimantan Tengah, ada Kang Hermas Edison. Terima kasih atas 3 jempolnya. Kita lanjutkan, Kang Mas Cipto Purbaling. Sholat lohor dulu terus Jumatan. Mantap. Ya. Jadi duhur dan Jumat itu sama-sama dikerjakan. Mana dulu? Silahkan. Duhur dulu baru Jumat boleh, Jumat dulu baru duhur juga boleh ya. Halo, yang wajib Jumatan tapi nggak Jumatan, sudahkah hari ini pakai daster? Itu peringatan yang mantap. Matur nuwun, terima kasih untuk Kang Cipto Purbaling yang ada di Tanah Grogot. Terima kasih, matur thank you atas 3 jempol dan 3 buah hati. Oke. Kita lanjutkan Bapak kita, Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Sedang Jenjimakku, salam Isra, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Abdul Muluk. Sehat selalu bersama istri tercinta, anak-anak, dan cucu-cucu tercinta. Oke, semoga selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Kita lanjutkan Kang Mas kita, jagoan kita ya, Juragan Bendungan. Masih mengikuti di hari Jumat dari Kerinci, Jambi. Mantap. Ya. Kang Aljus, peace again, mantap juga ya. Jadi terima kasih ya, aku sudah baca semua sehingga aku tidak punya hutang lagi ya. Terima kasih sudah melampaui 1 jam, mohon dipersori ya. Ada tadi 9, mungkin sekarang sudah 10 menitan berlalu ya. Aku tutup aja, besok kita lanjutkan ya. Sudah aku ralat tadi, maunya tamat ternyata nggak bisa tamat karena komennya juga bagus-bagus dan harus kita apresiasi ya. Dan itu juga kan ilmu juga bagi kalian. Jadi komentar saudara-saudaramu di kolom komentar itu juga ilmu bagi kalian gitu. Ya. Oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu. Dalam bingkai keindahan iman, taruh di dalam hatimu. Setelah engkau mengeksploitasi rasionalitasmu, sehingga kamu tahu
dari pengetahuan itulah bertumbuh iman. Jadi iman yang didahului oleh tahu dulu, bukan ujuk-ujuk beriman padahal kagak tahu apa-apa, itu dogma, ya. Namun demikian tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Semoga mendapatkan keberuntungan di akhir pekan yang cerah ini, khususnya di daerahku cerah ya, matahari juga bagus ya. Kalau kemarin kan sedikit gelap karena mendung ya. Hari ini cerah ya. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih.